Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Salam juga buat saudara-saudara kita dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Salam juga buat saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Kami ucapkan selamat sore menjelang malam. Hari ini kita mau satukan hati kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau tersungkur di bawah kaki Tuhan untuk memuji, menyembah pada Tuhan. Saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Layakkan kami semua yang ada di sini Tuhan. Kau yang ambil alih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan juga di tempat ini Tuhan Yesus. Jika ada kuasa jahat, kuasa gelap, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada, di rumah sakit, di perjalanan juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Yang sakit juga Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami memuji dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami menaikkan penyembahan kami Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami minta kekudusan dari Engkau Tuhan Yesus. Layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus
setia di dalam Tuhan? Amin. Oke. Masih semangat kita untuk memuji Tuhan. Hari ini kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Yes. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yes. Katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita apa? Mari kita bersuka. Dalam apa? Dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka di dalam, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka di dalam. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka. Di dalam apa? Dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka di dalam. Sekarang bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka di dalam. Haleluya. Yes, bersukacita semuanya. Amin. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, Dia sungguh baik. Kita nyanyikan lagu Dia sungguh baik. Yes. Bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyayangku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku.
kasih, silakan duduk. Haleluya. Kita mau naikkan lagu firman Tuhan, bila engkau tak besertaku. Kita percaya Tuhan selalu beserta kita bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Amin. Kita nyanyikan bila engkau tak besertaku. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan di tempat ini Tuhan Yesus. Jika ada kuasa jahat, kuasa gelap, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan juga Tuhan setiap hati dan pribadi kami yang semua ada di sini Tuhan Yesus. Layakkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kau tanggalkan Tuhan apa yang menjadi pengetahuannya Tuhan Yesus. Kau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berbicara pada malam hari ini Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan Yesus. Tegur kami di dalam nama Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Ingatkan kami Tuhan Yesus. Nanti kami berbicara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
turun atas kami. Sungguh Tuhan, aku percaya Tuhan melihat hati kami. Kalau kami ada di tempat ini Bapa, itu semua karena kami merindukan-Mu. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, karena kami mencintai-Mu Yesus. Sungguh kami cinta Engkau. Sungguh kami mencintai-Mu Bapa. Kasih-Mu tidak tergantikan di dalam hidup kami. Engkaulah segalanya. Engkau yang kami perlu Tuhan. Dalam malam hari ini tangan Tuhan memegang setiap kami. Tangan Tuhan memberi kami kekuatan. Tangan Tuhan yang selalu menggendong kami. Kami bangga Tuhan Yesus. Kami bangga. Kami bangga Tuhan. Kalau sampai hari ini kami hidup, itu semua berkat kemurahan, berkat kasih-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur. Saat kami ada di tempat ini, saat kami beribadah, saat kami memuji-muji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, tiada lain kami mengucap syukur. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan kami mengucap syukur. Aku percaya Tuhan penyembahan kami membawa penyembuhan di dalam hidup kami. Penyembahan kami membawa penyembuhan di dalam keluarga kami. Penyembahan kami membawa penyembuhan dalam sakit penyakit kami. Penyembahan kami Tuhan membawa penyembuhan di dalam ekonomi kami, usaha kami, bisnis kami, keuangan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih buat jamaah-Mu. Terima kasih buat lawanan-Mu. Aku percaya Tuhan melihat hati kami. Berbicaralah Tuhan. Sampaikan pesan-Mu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami. Pada malam hari ini kami mau membuka hati kami. Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syakara Rapa Ayasini. Syakara Oriosana. Syakara Yorina Bos. Inamona Yuloise. Urimi Enegere Anagasa. Haleluya. Ina Oriasana. Kurimi Anakaya Rabasha. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Bila firman-Mu merema di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Ubahkan hati kami. Beri hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Urapan yang baru turun atas kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama-sama saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan. Shalom saudara. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Amin. Saya melihat penabur benih sehat, kuat. Amin. Saya bersyukur saudara. Kita mau katakan yuk, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 1, 2, 3. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itulah penabur benih. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, saat tadi malam saya bilang saya sudah siap dari
Beberapa hari yang lalu saya sudah persiapkan firman Tuhan. Tapi tadi malam saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Roh Kudus berbicaralah Tuhan, sampaikan apa yang mau menjadi pesan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami mau berjalan bukan menurut keinginan kami, tapi kami mau berjalan sesuai dengan seturut dengan rencanamu dan kehendakmu. Saya memuji, saya jam 2 pagi saya sudah bangun, saudara. Saya dibangun, padahal saya 1:30 belum tidur. Puji Tuhan, luar biasa. Saya bersyukur. Ketika saya cuma berapa jam, 1:30, jam 2:40, saya lihat jam 2:40. Saya bangun, saya duduk, saya memuji, saya teriak. Saya sengaja di belakang, saudara, di kamar belakang, supaya saya teriak-teriak menyembah Tuhan, gak ada yang dengar. Luar biasa. Saya menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Lalu Roh Kudus ingatkan bagi saya. Tuhan ingatkan di dalam 1 Korintus 13. Yuk kita buka sama-sama, yuk. Ya, ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Kita baca, saudara, supaya kita mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umatnya. Ada amin, saudara? Amin. Kita mau belajar taat, kita mau belajar dengan tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita yang percaya. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi apa, saudara? Jadi dewasa, menjadi tua, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ada amin, saudara? Amin. Amin. Saya bersyukur, saudara. Di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam pertumbuhan, perkembangan, saudara, saya percaya ketika kita masih kecil sampai sekarang kita sudah menjadi tua. Saya merasa masih anak-anak. Angkat tangannya. Luar biasa. Kita menyadari, ya saudara, hari ini kita sudah merasa lebih tua. Dengan bertambahnya usia di dalam hidup kita, kita merasakan kita sudah semakin tua, tapi berjiwa muda. Amin. Katakan kiri kananmu, aku tua tapi berjiwa muda. Amin. Karena ada Yesus di dalam aku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dahsyat. Dengan tambahnya usia kita semakin tua. Kalau sudah tua banyak yang kerasa, saudara. Dengkul kerasa, ya, pinggang kerasa, semua kerasa. Tapi anak-anak Tuhan, walaupun banyak kerasa, tapi kita bersyukur. Ada satu kebahagiaan di dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Kristus Yesus. Amin. Sama-sama mau katakan bersama saya milik Kristus. Saya nggak takut tua. Saya berjiwa muda. Saya percaya. Saya bahagia di hari tua. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tadi malam saya sangat sukacita banget. Tapi ada sedihnya, saudara. Kenapa sedih? Roh Kudus ingatkan, nak, orang yang dewasa, orang yang sudah tua, belum tentu pikirannya dewasa. Betul ya, Bu? Ibu kita begitu pengalamannya begitu luar biasa. Saya banyak belajar dengan beliau tentang kehidupan. Di akhir-akhir ini, saudara, banyak orang yang semakin tua tapi tidak semakin dewasa. Perkataannya, hidupnya, pikirannya, sifatnya masih seperti anak-anak kecil. Tidak ada kedewasaan. Umur 50, 60, 70, 80. Tapi sifat
sifatnya masih seperti umur 10, 8, 9 tahun. Gak ada yang ngaku di tempat ini. Di sini dewasa semua. Amin. Dahsyat Tuhan. Secara jasmani kita bertumbuh, berkembang. Tetapi secara rohani kita belum tentu bertumbuh dan berkembang. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, selain kita bertumbuh, semakin tua, semakin dewasa, tapi yang Tuhan mau bukan jasmani kita, bukan jiwa kita yang dewasa, tapi rohani kita yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi orang percaya yang seperti anak-anak, saudara. Hari ini saudara saya mau katakan, apa sih sifat anak-anak? Kalau anak-anak saudara, anak kecil, itu tidak bisa ditunda. Kalau dia pengen apa, kudu. Betul gak? Misalnya, Ma, aku pengen es krim, kudu saudara beli. Gak bisa tunda, minta, ngomong lagi. Kalau belum dibeliin masih gak mau nunggu. Padahal sabar ya nak, besok kita baru beli. Gak mau, aku pengen makannya sekarang. Ini sifat anak-anak. Yang kedua, sifat anak-anak, hati-hati, suka bertengkar, suka marah-marah. Kalau kita masih suka bertengkar, masih suka berantem, masih suka marah-marah, berarti kita masih apa saudara? Anak-anak. Umur 70 tahun, umur 50 tahun, tapi masih suka berantem. Suami istri berantem mulu. Waduh, gak ada akurnya, gak ada damainya. Satu dengan yang lain, semuanya ingin dimana mereka tidak lagi berpikir yang panjang, serba instan. Menurut aku seperti ini. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar. Amin saudara. Yang Tuhan mau hari-hari ini, anak-anak Tuhan di tempat ini di penabur benih, mari semakin kita tua, semakin kita dewasa, semakin kita bertumbuh dan berkembang rohani kita. Amin. Sama-sama mau katakan bersama saya mau bertumbuh dan berkembang rohani saya. Saya mau bertumbuh dan berkembang rohani saya. Amin. Kita mau bertumbuh, berkembang rohani kita. Oleh sebab itu kita mau belajar, berlatih. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau saudara nggak mau berlatih, susah untuk menjadi dewasa. Kadang kita mendapat ujian, Tuhan sedang latih iman kita, sedang latih karakter kita dengan tantangan-tantangan yang ada. Tapi kita selalu mengeluh, kita tidak selalu bersyukur. Tapi hari ini dengar baik-baik, latihlah imanmu, latihlah rohmu untuk kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kita semakin dewasa, kita akan terus bertumbuh, berbuah, bahkan berkembang. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak dewasa di dalam dirinya, dia selalu mementingkan dirinya sendiri. Emosinya cepat meluap. Hati-hati ya saudara. Kalau saudara emosinya cepat meluap, ya berarti saudara belum dewasa. Saudara yang bilang ya. Kita sadar. Kita merasa, wah emosinya yang lebih kuat. Kita sadar berarti kita belum dewasa. Hati-hati. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita sadar atau tidak sadar, pengalaman-pengalaman pribadi di dalam hidup kita yang tidak terselesaikan di dalam kehidupan kita, itu akan menghambat saudara dan saya menjadi orang percaya yang dewasa di dalam rohani. Hati-hati. Ketika ada pengalaman yang buruk di masa kecil, masa dewasa, masa anak muda, remaja, saudara, ketika kita mengalami, mungkin kita dikecewakan,
bertumbuh untuk jadi dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara, sadari. Seringkali kita nggak sadar. Kita seringkali, Tuhan saya sudah mengampuni kok, saya nggak mau ingat-ingat lagi kok kesalahan si A, si B yang sudah melukai saya. Tapi kita belum bisa mengampuni. Tuhan mau hari ini saudara, anak-anak Tuhan, ketika kita memiliki luka di dalam hati kita, kalau saudara memiliki luka di dalam hatimu, kecewa, kepahitan, benci, dendam, sakit hati, hati-hati saudara. Pasti kau memiliki emosi yang begitu kuat dalam hidupmu. Mari kita mau belajar, anak-anak Tuhan. Saya percaya di tempat ini, semua orang pernah mengalami dikecewakan. Semua orang pernah mengalami disakiti. Semua orang pernah mengalami luka batinnya, luka hatinya. Baik dengan perkataan, baik dengan sikap, baik dengan perbuatan. Tapi dengar baik-baik saudara, sadar Tuhan mau setiap kita mengalami janji Tuhan di dalam hidupmu. Buang akar kepahitan, buang benci, buang dendam. Gak usah diomong-omongin kemana-mana saudara. Cukup saya yang tahu dengan Tuhan yang tahu. Hari ini saudara, saya percaya setiap kita pernah terluka hatimu. Coba saudara jujur, seberapa banyak yang pernah mengalami kekecewaan? Boleh angkat tangannya. Hampir semua angkat tangan. Kenapa hampir semua? Karena saya percaya setiap kita ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara tentu berrelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan teman, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Pasti saudara, ketika kita punya hubungan, pasti seringkali tanpa kita sadari membuat kita terluka dan kecewa. Tapi hari ini saudara, Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya. Tadi malam ketika saya baca, Tuhan ingatkan, nak baca di 2 Samuel 13, cerita tentang Absalom saudara. Saudara tahu siapa Absalom? Ada yang tahu? Absalom, dia terluka hatinya oleh saudaranya saudara. Absalom juga, dia terluka hatinya oleh ayahnya. Maka dia begitu simpan sakit hatinya. Timbullah kemarahan, timbullah kebencian yang disimpan dan meluap di dalam kehidupannya. Karena dia menyimpan akar kepahitan yang begitu dalam kepada orang tuanya dan saudaranya. Hati-hati. Absalom begitu sakit hati sama Daud. Dia anak Daud. Hatinya yang begitu terluka saudara. Hari ini Tuhan ingatkan saudara. Kalau saudara menyimpan kemarahan, kalau saudara menyimpan kepahitan, saudara menyimpan kekecewaan, hati-hati saudara. Itu akan muncul, akan terlihat dari perilaku hidup saudara. Kalau di sini pahit, berarti mulutnya pahit. Perlakuannya juga, kehidupannya juga pasti pahit saudara. Karena yang pahit ini belum dibereskan, yang pahit di hati ini belum diproses, masih terus dipelihara, masih terus disimpan. Saudara dengar baik-baik. Jangan simpan tumpukan sampah di hatimu. Hati-hati saudara. Kita harus sadar hari ini. Tanpa kita sadari, kita menimbun sampah di hati kita. Dengan benci, kemarahan, kecewa, sakit hati. Buang malam hari ini saudara. Amin. Kalau kita menumpuk sampah terus di hati, lama-lama sampah ini akan menjadi apa? Jadi apa? Busuk. Kalau udah busuk, bau. Kalau udah bau, penyakit.
Saya udah berapa tahun melayani orang-orang yang sakit. Saya bukan menghakimi saudara, tapi ini kenyataan. Orang yang sakit kanker itu karena kepahitan. Saya pernah melayani di Cisaat, ada rumah sakit kanker, bukan rumah sakit. Apa tuh namanya? Saya sama Pak Yusuf ke situ. Waduh, saya masuk dibawa ke kamar. Seorang bapak dari Jakarta. Keluarga minta, Bu tolong layani. Kami layani. Akhirnya kami berdoa. Waktu saya berdoa, Tuhan taruh, nah, sudah bereskan hatinya. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Akhirnya saya bilang sama bapak ini, Pak maaf. Ada yang berbicara di hati saya. Belajar lepaskan pengampunan. Buang kepahitan Bapak. Dia kaget saudara. Buang kekecewaanmu. Saya kecewa Bu sama istri saya. Saya punya istri tapi sama seperti saya gak punya istri. Tadi sore pun ada satu bapak yang bilang sama saya, sama seperti yang saya layani berapa tahun yang lalu. Saya bilang sama beliau, jangan menoleh ke belakang. Bereskan proses di dalam dirimu sendiri. Lepaskan itu. Singkat cerita saudara. Lalu ia mulai melepaskan, dia mulai berdoa bersama saya. Puji nama Tuhan saudara. Tapi dia katakan saya bisa mengampuni si A, tapi untuk si B saya tidak bisa mengampuni. Saya bilang sama bapak ini, dan saya diingatkan sama Roh Kudus. Saudara, satu buah pohon apapun, ketika saudara paku terus dimasukkan ke dalam pohon, paku itu terus dimasukkan ke dalam pohon. Saat paku itu dicabut, apa yang terjadi? Saat paku yang sudah saya pakukan di pohon, lalu saya cabut, pohon ini bolong. Saya benar Pak, ketika engkau dikecewakan, disakiti, bolong itu masih ada. Karena kau disakiti dengan paku. Terus hatinya terus. Tapi ketika dicabut, bolong itu masih ada. Namun satu hal yang saya katakan, saat engkau belajar tidak menoleh ke belakang, untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan, menyerahkan hidup masa lalumu sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya engkau bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Dia bilang, saya mau berusaha Bu. Baik, kita berdoa. Kami berdoa. Apa yang terjadi saudara? Saudara tahu nggak? Besoknya dia pulang. Pulang kemana saudara? Meninggal dunia. Dibawa ke Jakarta. Betapa saya bersuka cita. Orang-orang yang memiliki kepahitan yang begitu dalam. Saat itu dia berkata, Tuhan ampuni saya. Saya juga mau mengampuni si A yang menyakiti saya. Mengampuni istri saya yang melukai saya. Yang tidak pernah memperhatikan saya. Malah dia berjalan dengan orang lain. Di depan mata saya. Dia main handphone di lantai bawah. Saya ada di lantai 3. Saya dengar. Lalu saya ambil handphonenya. Saya lihat. Saya banting. Saya buang. Tapi kepahitan ini terus ada dalam hati saya. Dan saya sakit hari ini. Tapi saya mau katakan kepada Bapak ini. Mari Pak, lepaskan. Proses pengalamanmu yang buruk, masalahmu yang lalu, yang engkau terluka, proses jangan dibiarkan saudara.
Jangan sampai kita beribadah, kita melayani, tapi kata Tuhan, maaf aku tidak mengenal engkau. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Masa lalu itu akan membawa hidup saudara semakin hari semakin menjadi orang yang mudah tersinggung. Hati-hati. Kalau kita masih menyimpan benci, dendam, sakit hati, masa lalu yang masih belum dibereskan di dalam hidup saudara, saudara akan menjadi orang yang cepat tersinggung. Kalau saudara cepat tersinggung, yuk kita introspeksi, kita lihat diri kita. Banyak orang yang merasa tidak dihargai. Tapi kita mau belajar anak-anak Tuhan di tempat ini. Kadang-kala kita sulit menerima pasangan kita apa adanya. Kadang kita sulit menerima orang tua kita, mertua kita, menantu kita apa adanya. Tapi dengar baik-baik. Belajar. Inilah waktu Tuhan semakin dekat. Waktu Tuhan semakin singkat. Kenapa saya bersuka cita? Karena Bapak ini, dia berkata, Bu, saya sudah bisa melepaskan pengampunan. Dia menangis, dia berdoa. Dia katakan, Tuhan, ampuni saya. Saudara, saya mau ingatkan, saya mau ajarkan sebagai gembala di tempat ini. Seringkali kita berdoa, seringkali kita datang pada Tuhan, seringkali kita menyembah Tuhan, seringkali ketika kita mencari Tuhan, saudara, apa yang kau cari? Ketika engkau beribadah, ketika engkau berdoa, apa yang kau cari? Saya mau tanya saudara. Seringkali ketika kita menyembah, memuji Tuhan, saat kita berdoa, kita selalu meminta berkat, meminta keajaiban, meminta mujizat. Tapi Tuhan katakan, kalau aku membuat mujizat itu mudah, nak. Saya sampai nangis, saudara. Tuhan katakan, kalau aku membuat mujizat itu mudah, nak. Tapi bukan itu yang aku mau lakukan. Aku mau melihat hidup anak-anakku. Di mana? Aku ingin melihat anak-anakku bertumbuh rohaninya. Bertumbuh di dalam aku. Kalau engkau masih menyimpan akar kepahitan, benci, dendam, tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, engkau akan menjadi pohon yang tidak akan berbuah, tidak akan berkembang, dan tidak akan berbunga. Hidup ini pilihan. Mana yang mau saudara pilih? Sudah dengar baik-baik, orang mau menyakiti kamu, mau melukai kamu, mau membenci kamu, mau apapun terhadap dirimu. Yesus pernah alami itu, saudara. Betul? Sampai Yesus pikul salib hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Betapa kasih Tuhan begitu luar biasa. Mari kita ikuti teladan Tuhan. Salib itu kita pikul, saudara. Jangan takut anak-anak Tuhan. Seringkali orang-orang yang tidak dewasa, orang yang kekanak-kanakan, seringkali menuntut, banyak menuntut suami, menuntut istri, harus begini, harus begitu, harus begini. Tapi dengan baik-baik, sesulit apapun, kita mau menerima pasangan kita tanpa syarat. Amin. Karena ini akan berdampak di dalam kehidupan saudara. Bukan hari ini, tapi nanti. Yang keempat, orang yang memiliki masa lalu yang gak enak, masa lalu yang suram, masa lalu yang belum dibereskan di dalam hidupnya, yaitu menyimpan sampah-sampah di dalam kehidupannya. Saudara dengar baik-baik, itu akan berdampak di dalam kehidupannya. Itu akan nampak, akan muncul di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara, mari anak-anak Tuhan penabur benih, kita mau belajar bereskan hari ini. Bereskan hati saudara. Buang luka-luka di masa lalu. Buang pengalaman-pengalaman yang jelek di dalam hidupmu. Buang. Kita jangan mau menyimpan sampah itu. Kita mau buka Yeremia 30 ayat 17. Siap saudara?
Kalau kita mau menjadi dewasa secara rohani, mari kita buang. Memang sulit. Paku yang sudah ditancapkan ketika dicabut pasti ada bolong. Tapi bolong itu tidak terluka. Bolong itu kering. Kenapa? Karena sudah proses. Yuk kita melihat di dalam Yeremia 30 ayat 17. Bagaimana Bu saya menyembuhkan hati saya? Ini kuncinya. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ketika kita nggak dihargai oleh siapapun, kuncinya ini. Datang kepada siapa saudara? Datang kepada siapa saudara? Datang kepada Tuhan. Karena dialah penyembuh. Ini janji Tuhan. Sebab Yesus akan mendatangkan kesembuhan bagi engkau. Oleh sebab itu saudara, ketika engkau mau berdoa, bukan yang ada di pikiran, yang ada di hati kita. Tuhan, aku minta mujizat, aku minta keajaiban. Bukan itu saudara. Karena Tuhan pasti penyedia bagi kita. Tapi kita mau datang ketika kita mau berdoa, ketika kita mau berlutut. Tuhan, koreksi hatiku, lihat hatiku. Tuhan, ampuni aku, karena aku tidak mau menjadi orang Kristen yang penuh kebohongan. Saya mau katakan sama saudara, kalau engkau masih menyimpan akar kepahitan di dalam hidupmu, engkau menjadi orang Kristen yang penuh kebohongan. Kenapa saya katakan penuh kebohongan? Karena engkau belum bereskan hatimu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, saya mau mengajarkan, saat engkau berlutut, yang terpenting di dalam hidup kita bukan minta berkat dari Tuhan. Minta hati kita dipulihkan. Minta hati kita, Tuhan, tolong Tuhan jamah hati aku. Datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati. Datang sama Tuhan. Tuhan, saya mau jujur. Tuhan, ini hati saya terluka. Tuhan, hati saya terluka begitu dalam. Saya mau jujur. Tadi omongannya si A sudah melukai saya. Saya mau jujur Tuhan. Orang ini menyakiti saya, memfitnah saya, menjeleki saya, bahkan menyakiti saya, membuli saya. Tuhan, lihat hati saya, betapa saya hati ini begitu terluka. Tapi saya rindu Tuhan, saya rindu untuk dipulihkan Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan, ketika engkau rindu, saudara-saudara rindu untuk dipulihkan, Tuhan pasti akan memulihkan engkau. Amin. Saya katakan sekali lagi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bangkit saudara, datang sama Tuhan. Ini luka hatiku Tuhan, saya rindu untuk dipulihkan Tuhan. Seperti nyanyian dikatakan, bekerjalah Roh Kudus. Doa saudara datang sama Tuhan, bukan hanya nyanyi, bekerjalah ya Roh Kudus, cuma nyanyi. Tapi kita benar-benar minta, bekerjalah Roh Kudus di dalam hatiku, di dalam hidupku. Tuhan, angkat luka-lukaku, balut luka-lukaku Tuhan, di dalam nama Yesus. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidupku. Aku percaya Engkaulah penyembuh, Engkau yang mengobati segala luka-luka yang ada di dalam hatiku. Oleh sebab itu Roh Kudus, bekerjalah, pulihkan aku, pulihkan aku. Amin. Bukan datang sama Tuhan minta berkat, bukan datang sama Tuhan minta mujizat, bukan datang sama Tuhan minta keajaiban. Datang sama Tuhan, Tuhan, saya rindu dipulihkan hidup saya rindu dipulihkan hati saya. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidup saya, karena saya mau jadi orang-orang percaya yang dewasa secara rohani saya. Amin.
Gak gampang betul. Tapi kita mau, saudara, seringkali saudara, banyak orang percaya yang saya katakan hidup di dalam kebohongan. Bohongan apa sih Bulani? Ada-ada aja. Saudara, banyak orang percaya tampak keluarnya sibuk, aktif, beribadah, melayani, mungkin seperti saya menyampaikan firman, tapi hatinya penuh kepahitan. Tuhan gak suka. Sama-sama yuk katakan bersama saya, Tuhan tidak suka. Buang. Semakin kita menutup diri, semakin saudara menutup diri karena kepahitan yang kau alami, situlah saudara, Roh Kudus sulit bekerja di dalam hidupmu. Kuasa Tuhan sulit bekerja di dalam hidupmu. Oleh sebab itu saudara, mari biarlah terang Kristus itu bekerja di dalam hidup kita. Amin. Langkah yang pertama yang harus kita ambil, mari kita mengakui dan sadar bahwa kita butuh pemulihan, kesembuhan buat luka-luka hati kita. Seberapa banyak yang membutuhkan kesembuhan yang dari Tuhan, angkat tangannya. Saat kita datang kepada Tuhan, ingat saudara, jangan cari berkatnya dulu, jangan cari mujizatnya dulu, jangan cari keajaibannya dulu. Tapi kita mau cari, Tuhan, pulihkan aku. Aku minta perkenananmu Tuhan. Saya percaya, biarlah kita mau memproses hati kita untuk semakin dipulihkan, semakin disembuhkan. Dan kita mau berkata, Tuhan, beri aku hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru. Saat engkau dapat mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan gak apa-apa aku dihina. Saya mendengar kesaksian dari satu orang bapak begitu luar biasa. Mungkin dulu gak dianggap, dulu gak dihargai, tapi Tuhan gak pernah tidur. Dia selalu mengangkat tangan sama Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Mujizat Tuhan nyatakan tanpa dia minta. Keajaiban dinyatakan di dalam hidupnya tanpa dia minta keajaiban sama Tuhan. Tanpa dia minta mujizat sama Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan, Tuhan angkat dia di dalam kemuliaan Tuhan. Ketika orang merendahkan dia, Tuhan yang meninggikan dia. Amin saudara. Makanya anak Tuhan gak usah takut. Oleh sebab itu saudara, sadari keberadaan kita. Jadilah pribadi yang semakin hidup, semakin dewasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kuncinya mari kita belajar hapus, lepaskan kepahitan-kepahitan yang ada di dalam hidup kita. Mari kita percaya saudara, malam hari ini apapun yang kau pernah alami, jangan diingat-ingat lagi. Lupakan, tutup di dalam nama Yesus. Dan saya percaya yang terpenting bagi Tuhan, yang terpenting bagi Tuhan, di mana bukan mujizat keajaiban. Yang terpenting bagi Tuhan adalah hidup saudara dan saya, supaya kita mengalami janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh hatinya mau disembuhkan. Betapa luar biasa. Kita baca sama-sama yuk ayat ini, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagi saya. Yuk, kita ganti ya akunya dengan kata Yesus. 2, 3. Sebab Yesus akan mendatangkan kesembuhan bagi saya. Tuhan akan mengobati luka-luka saya. Yang percaya mau katakan amin. Hari ini ada komitmen. Karena saudara, saya mau katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Selama Tuhan beri kesempatan buat kita hidup, mari kita mau lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih lagi mau menjadi orang percaya yang bukan kanak-kanak,
tapi menjadi orang percaya yang dewasa di dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa di dalam perkataan. Mari kita mau menjadi orang percaya yang berubah. Ada amin? Kita menjadi orang percaya yang selalu berubah. Dan jangan lupa saudara, minta berdamai. Saudara siap berdamai? Ketika engkau mau melepaskan pengampunan bagi musuh-musuhmu, bagi orang yang melukai hatimu, engkau sedang berdamai dengan Tuhan. Engkau juga sedang berdamai dengan sesama yang melukai engkau. Hari ini firman Tuhan sudah saya sampaikan. Seberapa banyak yang mau melepaskan pengampunan, angkat tangannya. Seberapa banyak yang mau berdamai dengan orang yang melukai hatimu, angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak orang yang mau berdamai dengan Tuhan, angkat tangan kita. Karena kita mau menjadi orang yang dipulihkan sama Tuhan. Pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi saudara dan saya. Tidak usah takut. Akan Tuhan bawa saudara naik di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Anak-anak Tuhan yang bisa melepaskan pengampunan, tidak mengingat-ingat lagi. Bahkan dia tetap berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih. Aku percaya ini proses buat aku supaya aku semakin dewasa. Karena Tuhan gak mau kita menjadi bayi-bayi rohani. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Dia. Sekali lagi saya mau katakan, pilihlah, jangan menjadi pahit. Hari ini ada satu komitmen di dalam hidupmu. Hidup kita akan menjadi berkat. Kalau kita bisa memulihkan hati kita, kalau kita bisa mengampuni, hidup kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Seberapa banyak yang siap hidupnya untuk menjadi berkat? Angkat tangannya. Mari minta Tuhan, pulihkan aku, obati luka-luka aku malam hari ini. Aku mau komitmen, aku mengampuni si A, aku mengampuni istriku, aku mengampuni suamiku, aku mengampuni orang tuaku, aku lepaskan berkat atas mereka. Maka berkat itu akan dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Hidup ini pilihan, mana yang mau saudara pilih? Mungkin kita datang setiap minggu untuk ibadah, saya katakan tadi. Mungkin kita melayani, mungkin kita juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ketika hati kita masih menyimpan, tidak ada pengampunan di dalam hidup kita, percayalah saudara, kuasa Tuhan tidak dapat bekerja di dalam hidup saudara. Amin. Rugi gak? Hidup saudara tidak ada perubahan. Selalu ya seperti ini. Gak ada peningkatan. Tapi ketika kita mau belajar, percayalah kita bisa pulih, kita sembuh ketika kita datang kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul, dalam keadaan apapun hatimu, datanglah kepada Tuhan, cari Tuhan. Bukan jauh dari Tuhan, bukan ninggalin Tuhan. Ketika mau melayani, nanti ya Tuhan, nanti ya, ini hati aku lagi belum beres. Aduh, kalau kita tiba-tiba dipanggil pulang saudara, bagaimana urusannya? Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Tapi ketika saya punya kerendahan hati Tuhan, saya melepaskan pengampunan buat saudara saya, buat orang tua saya, buat siapapun yang melukai saya. Saya akan menerima berkat Tuhan berkelimpahan. Ada sukacita di dalam hidupmu, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena ada terang Kristus di dalam hatimu. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Tundukkan kepala kita. Musik Bapak sentuh hatiku, ada gak pak lagunya? Kita angkat, Bapak sentuh hatiku ya. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Malam hari ini saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, saya rindu untuk dipulihkan.
untuk dipulihkan seutuhnya Tuhan. Saya mau berproses dengan diri saya sendiri. Saya mau menjadi orang-orang yang disembuhkan luka-luka saya. Saya mau komitmen Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan. Kalau saya mengampuni si A, saya mengampuni si B yang mengecewakan saya. Mari malam hari ini sebut nama orang-orang yang melukai hatimu. Katakan, aku mengampuni Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami kesedihan, saudara mengalami kemarahan, saudara mengalami frustasi di dalam hidupmu, datang sama Tuhan. Sentuh hatiku, Bawa perasaanmu sama Tuhan. Bawa perasaanmu malam hari ini sama Tuhan. Katakan, Tuhan, saya tidak tahan Tuhan. Saya tidak tahan, saya mau buang sampah-sampah yang ada di hati saya. Saya mau buang sampah-sampah yang tertimbun di hati saya. Saya tahu Tuhan, hidup hanya satu kali. Tapi saya rindu hidup saya menjadi baik, bagai air mata. Seberapa banyak mungkin kau mengalami pengalaman masa lalu yang tidak enak, yang menyakitkan. Hari ini satu komitmen, datang kepada Tuhan dan berkata, sembuhkan aku Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku, ubah hatiku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hati. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Saudara, jangan mengingat-ingat kalau engkau tidak dapat mengampuni orang-orang yang melukai hatimu. Bagaimana Tuhan mengampuni engkau? Tapi kita belajar, Bapa di surga saja mengampuni hidup, maka kau harus juga belajar untuk mengampuni. Mari angkat pujian ini sebagai doa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berapa banyak yang mau komitmen, mau berkata, Tuhan, saya tidak mau menjadi orang Kristen yang kanak-kanak. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang bayi-bayi rohani, Tuhan. Saya mau menjadi orang percaya yang dewasa di dalam Engkau, sehingga hidup saya boleh menjadi berkat. Saya diberkati untuk jadi berkat. Saya disembuhkan untuk menyembuhkan. Saya dipulihkan untuk memulihkan. Tuhan pakai saya untuk kemuliaan. Syada baik sebagai air mengalir yang tiada. Singer angkat pujian. Bapa sentuh hati. Saudara, biarlah pujian ini menjadi doamu. Tuhan, ubah hidupku, ubah hatiku menjadi yang baru di dalam nama Yesus. Aku percaya, jadikan aku bejana yang indah, jadikan aku menjadi emas yang murni. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih di dalam hidupku. Indah Yesus yang selalu. Ketika kau memiliki kasih Kristus, kasih Allah dalam hidupmu, engkau dapat mengampuni, melepaskan pengampunan bagi siapapun yang melukai engkau. Karena ada kasih Tuhan yang mengalir malam hari ini. Kita makasih ini. Seberapa banyak yang mau dipulihkan, sembuhkan luka-lukamu. Angkat
dari tempat dudukmu saja. Berkata pada Tuhan, ini hatiku Bapa. Aku tidak mau menimbun sampah-sampah ini, karena sampah-sampah ini akan berbau busuk Tuhan, dan akan mendatangkan sakit penyakit. Tuhan angkat Bapa di dalam nama Yesus. Pulihkan, sembuhkan. Dan aku percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan setiap luka-luka hati kami. Kami mau pulih lebih cepat. Kami mau bangkit lebih kuat. Kami mau berdiri. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kasih itu mengalir di dalam hidup kami malam hari ini Bapa. Biarlah kasih Yesus mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir memenuhi setiap umat-Mu yang mengangkat tangan. Tuhan, kasih-Mu membuat hati mereka, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengangkat tangan malam hari ini Tuhan, aku percaya akan mengalami mujizat keajaiban di dalam hidupnya. Saat mereka membereskan hidupnya, hatinya berproses berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan. Aku percaya ada berkat yang Allah nyatakan. Kami bersyukur Bapa. Pintu-pintu dibukakan, mujizat dibukakan, keajaiban dibukakan, kesehatan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Aku percaya Bapa. Oriase, ina maayana, ina oshe. Tidak ada artinya Tuhan ketika kami menimbun sampah di hati kami. Mereka asing. Mari Roh Kudus bekerjalah malam hari ini dalam hati kami. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus di hati kami dalam nama Yesus. Beri hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru. Ina rahase. Mari angkat pujian. Bapa, sentuh hatiku. Biarlah ini menjadi doamu. Tuhan ada di tengah-tengah kita, Yesus ada di tempat hidupku. Tuhan melihat hati yang emas yang murni, Kau membentuk rencana hati di dalam nama Yesus. Ajar sebuah kasih Tuhan yang selalu memberi, memberi pengampunan, memberi maaf Tuhan. air pendami yang tiada Mengalir kasih-Mu di hati kami. berhenti. Ada satu ibu, dia hatinya terluka sejak masih kecil. Dia mengalami trauma. Sampai hari ini dia belum bisa melupakan itu. Namun hari ini Tuhan mau membalut engkau. Tuhan mau menjamah engkau. Mungkin ketika kau masih kecil, kau tidak dianggap, tidak dihargai oleh keluargamu. Tapi hari ini penghargaan itu datang dari Tuhan. Ketika kau mau membuka hatimu dan berkata, Tuhan, aku mengampuni, aku mengampuni, aku melepaskan pengampunan bagi si A, si B yang melukai hati. Tuhan katakan, Ibu, hapus air matamu. Hapus air matamu. Bahkan kau juga merasa tidak pernah dihargai oleh anak-anak. Namun satu hal, Tuhan sangat menghargai engkau. Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Hari ini Roh Kudus akan bekerja di hatimu, akan memberi engkau hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru. Mari Ibu,
yang merasa disebut, angkat tanganmu, saya akan melihat Engkau. Ya Tuhan, hapus air matamu di dalam nama Yesus. Aku percaya hari ini Ibu kekasih kami, Tuhan sudah beri hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketentraman turun atas engkau. Dalam nama Yesus, ada berkat, ada pintu-pintu yang Tuhan buka bagi engkau. Terima kasih Bapak. Ada beberapa bapak-bapak di tempat ini, seringkali engkau merasa tidak dihargai, engkau trauma. Namun satu hal Tuhan katakan, bahwa Yesus mengasihi engkau. Engkau seringkali diperlakukan tidak baik. Banyak orang yang meremehkan engkau, banyak orang yang merendahkan engkau. Namun hari ini Tuhan katakan, aku akan seperti emas yang murni, bejana yang indah, kata Tuhan. Ketika kau bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang selalu menganggap remeh rendah kepada engkau, dan kau akan berkata, itu tidak berarti buat aku. Yang terpenting di dalam hatiku yaitu terang Yesus, kasih Kristus selalu memenuhi hatiku. Percayalah, kau akan menerima berkat Tuhan, keajaiban, mujizat Tuhan akan sediakan di dalam hidupmu. Mari Bapak yang merasa disebutkan, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, aku bersyukur kalau Tuhan beri aku hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kuraba aseinenai, ina uria asanai. Aku percaya Tuhan mengangkat di dalam kemuliaan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, sukacita dan damai sejahtera malam hari ini, ketentraman meluap, melimpah di dalam hidupku. Mulai hari ini hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang tinggal di dalam aku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama dengan saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Silakan saudara duduk. Ya, mungkin saudara setelah mendengar firman Tuhan ini, saudara merasa ditegur dan ada satu komitmen di dalam hidupmu, percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Ya, begitu kita orang yang berdosa sekali, harusnya kita binasa, tapi Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita hari ini belajar. Kita juga mau sama seperti teladan Tuhan Yesus. Kita mau belajar mengampuni orang-orang yang melukai kita. Amin. Pulang dari tempat ini kau membawa hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, dan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, dan wajahmu berubah penuh kemuliaan Tuhan. Coba kiri kananmu tengok dulu yuk. Tengok, tolong yang di belakang tengok sebelahnya. Penuh kemuliaan kan nih? Aduh, cerah banget saudara, luar biasa. Tadi saya datang sini mau khotbah, mukanya mesem semua saudara. Tapi setelah baca mendengar firman Tuhan, wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, aku diberkati Tuhan. Pintu-pintu tertutup hari ini Tuhan sudah bukakan bagi aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku akan bertumbuh, berbuah, bahkan berakar, bahkan berkembang. Semakin aku tua, semakin aku dewasa. Jangan semakin tua, semakin kayak anak kecil. Betul ya. Puji Tuhan, Ibu kekasih. Ya, saya bersyukur punya ibu, saya punya bapak di tempat ini. Saya punya kedua orang tua yang saya selalu sharing. Ya, saya ini juga sampah ini dari ibu, dari bapak ya. Oh ya, kita seringkali menyimpan sampah di dalam hidup kita. Hari ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan pada hambanya
Imam WL silakan. Yes, semua diberkati Tuhan. Amin. Pulang dengan sukacita membawa api Tuhan. Semua disegarkan, dibangkitkan jiwa dan rohnya. Amin. Saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang kami punya saat ini Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan uang ini Tuhan untuk memperluas daerah-Mu Tuhan. Tuhan pakai uang itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Yang tidak bisa memberi juga Tuhan memberkati, yang memberi Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Amin. Amin. Yang tugas kolektor, boleh berdiri semuanya ya. Api Tuhan menyala-nyala di tempat ini. Pulang ke bawah kita ya. Apinya lagi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Yes. Kami beri kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bersama Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Ayo kita ulang dari awal. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami beri kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan sungguh-sungguh katakan, kami akan tadi sebut Tuhan melihat dari surga, semua diberkati Tuhan, mengangkat pujian bagi-Mu. Kita baik kuduskan Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun kami berdiri, Kemanapun kami kan pergi,
mujizatmu terjadi. Katakan Di situ pasti mujizatmu terjadi. sekali lagi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Terima kasih atas persembahannya. Silakan duduk. Tuhan memberkati dan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Untuk pengumuman seperti biasa dari Senin sampai hari Sabtu seperti biasa, doa malam jam 6:30 18.30, terkecuali untuk hari Selasa untuk doa puasa dari jam 1 sampai selesai jam 3. Hari Minggu tetap ibadah di sini jam 5 sore sampai selesai. Untuk doa syafaat, dengan hormat saya minta Bu Kristanti, saya minta untuk doa syafaat. Amin. Bu Kristanti, dengan hormat saya minta untuk doa syafaat. Bapak, pada malam ini Tuhan, kami bersepakat Tuhan untuk berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk yang saat ini sedang sakit, Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau pulihkan, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami kurang kasih Tuhan, mari Engkau rangkul, Engkau peluk dia dengan kasih-Mu yang dahsyat, sehingga hatinya boleh dipenuhi dengan sukacita dan kasih yang luar biasa dari Engkau sendiri Tuhan. Mari Tuhan, yang saat ini sedang letih lesu dan berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan. Mari Tuhan Engkau campur tangan. Yang saat ini hatinya sedang kosong, mari Engkau isi Tuhan, Engkau penuhi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup, yang mampu mengisi setiap kekosongan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Sukabumi Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Wali kota, bupati Tuhan, RT RW, lurah camat Tuhan, memberkati Tuhan, supaya kota kami Sukabumi boleh menjadi kota yang kesukaan Engkau. Amin. Di mana banyak jiwa boleh datang kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup, yang layak kami puji. Hanya Engkau yang sanggup menolong, menjawab setiap persoalan dan pergumulan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya setiap umat-Mu yang pulang dari tempat ini, pulang tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan kosong. Bahkan kami percaya diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka di dalam nama Yesus. Baik ekonomi, baik keuangan, baik bisnis, baik usaha, pekerjaan, pelayanan. Tuhan berkati. Karena kami percaya Tuhan akan adakan perbedaan bagi orang-orang yang selalu mengangkat tangan, yang berharap kepada Tuhan,
yang beribadah kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, akan diberkati oleh Engkau. Kami percaya itu Tuhan. Bahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami percaya Tuhan akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa di akhir zaman ini. Diurapi, diberkati. Apapun yang anak menantu cucu kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya saat malam hari ini Bapa, setiap kami sudah menerima pengurapan ilahi turun atas kami. Mari saudara dengan iman pulanglah, bawalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, ekonomimu diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tiang awan, tiang api selalu menyertai engkau. Bahkan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, minyak anggur gandum yang baru Tuhan sudah curahkan bagi anak-anakmu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerimanya dengan iman. Kami bersyukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Mari kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Angkat pujian dengan iman bahwa Tuhan sudah memberkati engkau. Mari mau katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Melimpah-limpah Dan memperluas. dan memperluas Luas daerah ekonomi anak-anakmu Tuhan. daerah Luas di dalam pelayanan, usaha pekerjaan, di dalam nama Yesus. Katakan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan, kesakitan yes Lord, tidak menimpa aku. sehingga kecemasan, haleluya, amin. Sehingga kecemasan tidak menimpa aku. Haleluya, sehingga ketakutan, haleluya, Sehingga ketakutan tidak menimpa aku. di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama mengatakan amin. Saudara silakan duduk dulu. Ya, kita mau berdoa buat makanan, ada berkat dari Ibu Kristanti. Kita